Dalam politik itu, waktu akan terasa bergerak begitu cepat. Dulu di tentara, saya juga merasa waktu bergerak dengan cepat. Tapi ternyata di politik rasanya jauh lebih cepat. Dan bukan hanya cepat, tapi juga sangat dinamis, sering diwarnai dengan ketidakpastian, juga hadirnya kejutan demi kejutan. Walaupun ada yang kontra, mengatakan begini, kalau 10 tahun sebagai oposisi, waktu bergerak begitu lama rasanya. Jadi tergantung kita ada di dalam atau di luar pemerintahan. Tetapi waktu adalah tergantung perspektif kita. Jadi masih tajam dalam ingatan kita Bapak Ibu sekalian. 5 tahun yang lalu pada tanggal 15 Maret 2020 kita menyelenggarakan Kongres kelima Partai Demokrat. Sebuah milestone penting bagi partai kita. Sebuah regenerasi kepemimpinan yang berjalan secara demokratis dan juga natural, menandai babak baru perjuangan Demokrat dalam kancah politik nasional. Semangat kita waktu itu, segera melakukan konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan, bukan hanya di DPP, tapi juga DPD dan DPC. Dan secara paralel, mempersiapkan diri sebaik mungkin menuju pemilu 2024. Namun, ternyata dalam perjalanannya, Tuhan telah mempersiapkan sejumlah ujian besar untuk kita hadapi dan lampaui bersama. Paling tidak ada 3 ujian besar untuk kita. Ujian pertama, di hari kita menyelenggarakan Kongres kelima, diumumkan diberlakukannya lockdown oleh pemerintah untuk mengantisipasi merebaknya pandemi COVID-19. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Mobilitas tentu menjadi sangat sulit dan terbatas. Dan tentunya fokus dan prioritas Demokrat juga diarahkan untuk memperjuangkan kebijakan serta aksi nyata untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu ekonomi rakyat. Alhamdulillah, kita sebagai bangsa lulus ujian yang sangat berat tersebut. Ujian kedua, selamanya akan kita catat dalam perjalanan sejarah Partai Demokrat. Masih ingat? Di saat kita fokus pada penanganan pandemi dan menyukseskan pilkada tahun 2020, di awal tahun 2021, ketika usia kepengurusan DPP bahkan belum 1 tahun, kita menghadapi sebuah ancaman nyata. Sebuah ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat. Yang dilakukan oleh sekelompok pengkhianat yang kemudian bersekongkol dengan oknum kekuasaan. Mereka ingin mengambil alih partai kita ini secara inkonstitusional, melabrak etika, moral, hukum, dan tentunya akal sehat. Saya bersyukur dan bangga karena serentak seluruh kader Demokrat di berbagai penjuru, dimanapun berada, sama-sama berdiri, bersatu dan melawan kezoliman dan ketidakadilan tersebut. Keberanian, kesetiaan, dan juga kekompakan dan kecepatan kita dalam bertindak yang telah menyelamatkan partai kita. Dan karena itu juga, rakyat memberikan dukungan moral kepada kita. Dan mengapa mereka menyampaikan itu? Karena menyelamatkan Demokrat sama dengan menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Hashtag selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi mengisi ruang-ruang publik. Di media-media massa maupun media sosial, di kampus-kampus. Dan tentunya itu semua telah mempersatukan para pecinta demokrasi. Alhamdulillah kita lulus ujian besar tersebut. Setelah melewati perjuangan yang panjang, baik pada ranah hukum, politik, dan sosial, yang semua itu menyita waktu, energi, pikiran, dan sumber daya yang kita miliki. Masih ingat itu semua?
tentu kita segera move on. Tentu kita telah memaafkan, tetapi kita tidak akan pernah melupakan begitu saja. We may forgive, but we will never forget. Sejak peristiwa itu, sengaja saya sisipkan satu kata yang sakral dalam yel-yel penyemangat dan pemersatu kita. Sebuah kata yang sakral itu tentu tidak mudah untuk dijalankan. Tetapi saya bersyukur karena jauh lebih banyak yang memiliki kesetiaan terhadap partai kita. Setia terhadap ideologi dan manifesto partai kita, setia terhadap perjuangan partai kita, dan setia kepada kepemimpinan yang sah berdasarkan konstitusi partai kita. Jadi kata itu adalah setia. Saya ingin dengar suaranya. Demokrat! 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 Ya. Terima kasih. Ujian ketiga. Sebagai partai oposisi, Demokrat memiliki keterbatasan ruang dan pilihan politik, terutama ketika dihadapkan pada konstelasi menuju pemilihan presiden 2024 yang lalu. Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan. Ketika itu hanya terbuka jalan bersama poros perubahan. Namun politik adalah politik. Ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah, menyusun strategi, dan berikhtiar di lapangan, kita kembali menghadapi ujian. Kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat? Tentu kejutan itu sempat menggoyahkan kita. Dan yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut telah membingungkan masyarakat luas. Di mana Partai Demokrat berada. Tentu kita punya harga diri dan kehormatan. Dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih baik, di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah, Demokrat menjadi bagian penting dari perjuangan dan kemenangan Pilpres 2024. Dan kini kader-kader utama Partai Demokrat dipercaya untuk membantu Presiden Prabowo mengemban amanah di pemerintahan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.